Baik, untuk materi kelompok 3 ini yaitu organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam. Untuk organisasi pertama yang dibahas yaitu organisasi HMI. Apa sih organisasi HMI itu? HMI yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, berdirinya HMI ini pada tanggal 5 Februari 1947, di mana pelopor dari berdirinya HMI ini sendiri yaitu Lafran Pane. Nah, Lafran Pane sendiri lahir pada tanggal 5 Februari 1922 di Padang. Nah, beliau ini merupakan anak dari Sultan Pangembaran Pane, di mana beliau tumbuh dalam lingkungan nasionalis Muslim dan beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren juga sekolah Muhammadiyah. Nah, untuk tujuan didirikannya HMI itu sendiri yaitu untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, untuk ideologi organisasi HMI itu sendiri ada 3 pilar pemikiran HMI. Yang pertama yaitu pilar keislaman. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjadi nafas perjuangan HMI. Nah, pilar ini bentuk daripada ciri khas HMI, bahwa organisasi ini adalah organisasi yang mengakui Islam sebagai landasan berpikirnya. Nah, untuk pilar yang kedua yaitu pilar keindonesiaan, di mana HMI sangat identik dengan pemikiran kebangsaannya. Berdasarkan sejarahnya, HMI ikut andil dalam mempertahankan Indonesia dari bahaya komunis yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara membentuk negara sendiri yang dikenal dengan peristiwa Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Nah, untuk yang ketiga yaitu pilar kemahasiswaan, di mana pemikiran ini menekankan bahwa HMI adalah organisasi kemahasiswaan yang berorientasi keilmuan dengan kewajiban menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan bagi terwujudnya intelektual Islam. Baik, lanjut pada materi bahasan organisasi selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Lusfiatul Aziza Fitri, U 2018-1033. Jadi di sini saya ingin sedikit memaparkan mengenai organisasi Islam di Nusantara. Pada waktu turunnya Bapak Soeharto menjabat menjadi presiden, kisaran tanggal 12 Mei 1948, lahirlah organisasi ini atau biasa kita sebut dengan organisasi KAMI, Komunitas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi organisasi ini dilahirkan oleh aktivis lembaga dakwah kampus. Organisasi ini sangat melaju, sangat pesat, perkembangannya sangat mudah diterima, bahkan di seluruh organisasi di Indonesia, bahkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, selalu ada organisasi ini di dalamnya. Organisasi ini memiliki prinsip yang sangat menjunjung tinggi keagamaan, yaitu perbaikan adalah tradisi perjuangan kami. Jadi setiap perbaikan yang terjadi pada waktu itu karena banyak mungkin pemberontakan atau demokrasi-demokrasi yang terjadi, organisasi ini dengan prinsipnya ingin memperbaiki itu semua agar menjadi kesatuan Indonesia yang baik dan layak, seperti itu. Bahkan organisasi ini memiliki doktrin tersendiri, yaitu pemahaman yang cukup kuat bahwa Islam sebagai suatu sistem yang total atau kafah merupakan solusi terbaik dan menjawab tantangan kemanusiaan. Jadi apapun yang terjadi, itu Islam jawaban terbaik atas semua itu. Bagi kaum Islam, bagi kaum muslimin, agama Islam tidak hanya berbicara mengenai soal individu, melainkan juga berbicara mengenai hubungan sosial. Ini menurut organisasi kami. Bahkan ya, tradisi pendekatan wacana di organisasi ini
selalu mengedepankan hukum Islam. Apapun yang pemikiran-pemikirannya akan diterapkan dalam organisasi ini selalu mengambil bagaimana hukumnya di dalam agama Islam. Hal ini yang selalu membuat para pejuang untuk bersemangat dalam berkiprah di bidang apa saja seperti pelayanan sosial, pendidikan politik, dan advokasi umat. Selalu mengedepankan hukum Islam, Al-Quran menjadi sumber dalam penerapan pemikiran di organisasi ini. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf mengenai organisasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Yuliantari. Ini 2018-1015. Di sini saya akan memaparkan tentang organisasi kemahasiswaan PMII. Ide pembentukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini berawal dari keinginan kuat dari para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk sebuah organisasi berideologi aswaja. Nah, untuk merealisasikan ide tersebut, maka dibentuklah panitia sponsor berdirinya organisasi mahasiswa Nahdliyin yang berjumlah 13 orang mahasiswa NU yang berasal dari berbagai daerah. Nah, mereka kemudian mengadakan pertemuan yang disebut dengan Musyawarah Mahasiswa NU. Nah, itu bertepatan pada 14 sampai 16 April 1960. Nah, deklarasi itu sekaligus menjadi tanda berdirinya PMII. Nah, dan setiap pada tanggal 17 April diperingati sebagai hari lahir atau Harlah PMII. Nah, PMII telah banyak melahirkan pemimpin baik dari level lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Nah, alumni PMII yang berkiprah di Senayan DPR RI cukup banyak dan berasal dari beragam partai politik. Nah, di luar itu, pentolan PMII juga muncul sebagai pejabat publik, misalnya yaitu jadi gubernur seperti Khalifah Indah Parawansa, konsulat jenderal yaitu Ali Maskur Musa, dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.